Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Azizul Mustafa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem hukum antara negara Malaysia dengan Indonesia melalui pendekatan struktural dengan kasus korupsi haji. Mari kita saksikan. Kasus korupsi haji menyangkut pengelolaan dana yang sangat besar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada jamaah haji, yaitu seperti pelayanan, penyediaan transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya. Namun dalam praktik pernah terjadi kesilapan atau penyalahgunaan wewenang lah dalam hal tersebut. Masyarakat atau jamaah haji menurun kepercayaannya terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang bisa saya jadikan acuan terhadap perbandingan ini ialah kasus Surya Dharma Ali. Dalam kasus tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menyelenggarakan ibadah haji, termasuk penyalahgunaan dana operasional dan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji. Kasus ini kemudian menjadi salah satu alasan dibentuknya sistem pengelolaan dalam dana haji lebih baik melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau singkatannya itu BPKH. Baik, pendekatan struktural di negara Indonesia, yaitu di Indonesia pengelolaan dana haji yaitu banyaknya melibatkan lembaga seperti Kementerian Agama, BPKH, DPR, BPK, dan KPK. Hingga penyelenggaraan perjalanan haji, banyaknya lembaga yang membuat birokrasi menjadi lebih panjang sehingga pengawasannya menjadi lebih sulit. Pendekatan preventif transidentalnya yaitu melalui penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji, adanya lembaga pengawasan keagamaan dan hukum. Akan tetapi dalam praktik pengawasan praktik masih ditemukannya kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, lembaga, transparansi birokrasi. Hal tersebut melanjutkan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pengelolaan dana haji di negara Indonesia. Sistem yang melibatkan banyaknya lembaga di dalam pengelolaan dana haji menjadi lebih sulit sehingga peluang penyimpangan masih cukup besar. Nah, di Indonesia ini dikarenakan banyaknya terjadi kasus korupsi dana haji di negara Indonesia, tidak jauh penyebabnya dikarenakan yang tadi, karena banyaknya lembaga-lembaga yang ikut campur atau yang terlibat di dalam dana haji tersebut. Ada beberapa lembaga tadi yang ikut yang ada di dalam dana haji di Indonesia. Nah, mari kita lanjut ke negara Malaysia. Pendekatan strukturalnya menggunakan sistem yang lebih sederhana. Lembaga di negara Malaysia itu menggunakan lembaga tabung haji. Semua proses mulai dari tabung haji atau investasi lah hingga keberangkatan jamaah haji dikelola oleh satu lembaga. Akibat koordinasi lebih mudah dan pengawasannya lebih efektif. Nah, perbedaannya di negara Malaysia ini ialah yang tadi kan di negara Indonesia banyaknya lembaga,
yang mengelola dana haji. Sedangkan perbedaannya di negara Malaysia yaitu pengelolaan dana hajinya cuma satu lembaga, yaitu lembaga tabung haji. Sehingga efek dari satu lembaga ya pengawasan itu ialah pengawasan lebih efektif dan pengelolaan lebih mudah, pengawasannya lebih terkoordinasi. Baik, mungkin berdasarkan metode perbandingan yang saya bandingkan antara kedua negara tersebut, dapat saya simpulkan bahwasanya Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup tepat. Namun tantangan terbesar masih ada berada di pelaksanaan pengawasan birokrasi dan kompleks sebenarnya. Namun tantangan terbesar yang masih berada di negara Indonesia itu ada beberapa poin. Yang pertama pelaksanaan, yang kedua pengawasan birokrasi yang kompleks. Nah, itu menjadi PR penting terhadap negara Indonesia dalam pengelolaan dana haji. Sebaliknya, negara Malaysia menunjukkan bahwa sistem yang lebih sederhana, terintegritas, transparan, dan berorientasi pada pencegahan maupun mengurangi dampak peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, memperluas digitalisasi pelayanan dana haji, serta memperbaiki koordinasi antara lembaga agar pengelolaan dana haji lebih akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, berarti kenapa Indonesia harus memperbaiki sistem pengelolaan dana hajinya, yaitu karena banyaknya lembaga yang mengatur, menjadi lemahnya pengawasan, lemahnya birokrasi yang kompleks, lemahnya pelaksanaan yang terjadi dalam dana haji tersebut, sehingga yang menjabat atau yang mempunyai wewenang tersebut sewenang-wenangnya dalam melaksanakan tabung haji. Mungkin penjelasan saya cukup segitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Unjur mangkola wala tanjur mangkola. Kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada dosen pengampu bahwasannya saya masih terbata-bata dalam menjelaskan dan masih melirik-melirik dalam materi saya. Saya mohon maaf. Mungkin kemampuan saya belum cukup mampu untuk menjelaskan dan menyimpulkan tragedi atau pemikiran mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mahasiswa hukum dengan teman-teman saya lebih kurang. Saya mohon maaf pada dosen pengampu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi